Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di INDX Video, di mana kita akan memberikan atau meng-share beberapa saham yang layak untuk dipantau ke depannya. Gitu. Nah, sebelum kita membahas beberapa saham tersebut, alangkah baiknya kita menganalisa pergerakan IHSG dulu nih, biar lebih afdol gitu. Oke, kita analisa dulu ya. Oke, kita cek nih. Nah, saya pikir nih IHSG ini akan breakout hari ini loh, teman-teman. Gitu. Tapi ternyata dia tidak breakout hari ini ya. Closing dia masih di bawah resistance. Nah, tadi dia memang sempat breakout tapi closingnya masih di bawah resistance. Nah, karena hal ini, maka kemungkinan IHSG ini akan koreksi keesokan harinya nih teman-teman, akan koreksi dulu. Kalau dia belum breakout 6.960. Nah, kalau breakout 6.960, maka seperti yang saya bilang di video sebelumnya, dia berpotensi menuju ke 7.000-an. Yang jelas untuk IHSG ini selama masih berada di atas area 6.800, ini masih cenderung sideways aja pergerakannya nanti di area merah yang ini nih teman-teman. Gitu. Oke, untuk insight atau view saya mengenai IHSG, sekian ya, simple banget, nggak sepanjang video kemarin karena pergerakan hari ini tidak terlalu signifikan ya pergerakannya gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita ke topik pembahasan utama, kita akan review dulu nih atau membahas saham-saham yang sebelum-sebelumnya kita berikan ya. Kemarin kita memberikan saham Elite dan PDPP dan alhamdulillah Elite sudah terbang 10% hari ini. Ya, kenaikannya untuk PDPP masih on track. Lalu sebelumnya ada ASHA, SDMU, lalu ada BAPA dan GPSO. Nah, untuk GPSO, SDMU dan BAPA itu masih on track, dan untuk ASHA alhamdulillah dia dikasih naik sampai 107 hari ini. Gitu, dikasih menunggu 2 hari saja untuk taking profit di angka 107. Lumayan lah ya, saham murah gitu. Nah, untuk kedepannya gimana? Coba kita lihat ASHA deh. Masih menarik atau enggak nih? ASHA ya. Oke, untuk Bapak SDMU dan GPSO ini masih on track, teman-teman boleh tonton aja di video sebelumnya. Oke, kita lihat Broksum hari ini deh ASA ya. Untuk hari ini terdapat distribusi lemah ya untuk ASA dari CP dan SQ, lalu kita cek dari tanggal 23 deh. 23-nya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, untuk ASHA sih selama di atas 94 sih masih oke ya. Kalau jebol 94 lebih baik buang dulu deh. Hari ini distribusinya cukup lumayan sih gitu ya. Ya selama di atas 94 masih oke sih gitu. Kemarin kita entry di area sini ya, di area 100, 102, dan alhamdulillah naik sampai 107 hari ini. Lumayan lah ya. Oke, untuk ASA hari ini closingnya agak kurang bagus ya, besok dipantau dulu aja. Yang jelas nih ya, untuk area low risknya ikutin aja ke garis kuning ini ya. Selama dia closing tidak jebol 98, ini masih layak untuk dipantau. Gitu, kalau dia jebol 98 maka berpotensi menuju ke 94. Gitu aja ya. Oke, itu untuk ASA. Lanjut ke topik pembahasan pertama, ada toys ya. Untuk toys ini sangat-sangat menarik teman-teman. Dari secara teknikal dan bandarmologinya juga nih. Nah, untuk teknikalnya dia jelas ya, menarik karena sedang berada di supportnya. Selama masih berada di atas 68, ini si toys ini masih layak untuk dipantau nih teman-teman. Dia bisa naik, ya semoga dia bisa naik 10% lebih gitu ya. Semoga aja nih untuk si toys ini ya. Nah, ini untuk teknikalnya menarik karena dia berada di atas di dekat supportnya. Lalu ya untuk area buy-nya teman-teman bisa ambil kok di harga sekarang gitu. SL-nya di mana? SL-nya under 68, sorry. Under 68. Lalu kita cek Broksum-nya nih dari hari ini deh. Hari ini BQYP diakumulasi dan XC out nih, retail ya. Retail out nih di saham Toys. Lalu kita cek dari tanggal 23 nih teman-teman. Dari tanggal 23 dulu. Dari tanggal 23 XCPD menjadi top seller.
ya, menjadi top seller. Ini retail top seller dan diakum oleh YP dan DR nih teman-teman, ada 600 juta. Lalu kalau kita cek satu bulannya YP dan DR masih menjadi top buyer gitu ya, dan di sini XC menjadi top seller. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman ya, melihat broker summary-nya sangat-sangat menarik, di mana retail out dan bandar akumulasi si Toys ini secara konsisten ya. Bahkan sampai saat ini pun dia masih akumulasi sebesar 36 juta gitu. Ini Toys cukup menarik untuk dipantau ke depannya. Lalu saham yang kedua ada Indo nih. Kita lihat secara teknikalnya dulu. Nah, untuk Indo ini menarik teman-teman ya. Karena ini sih dilihatnya, saya melihat Indo ini dari broker summary teman-teman ya. Dari secara teknikal juga sebenarnya cukup oke, karena dia hari ini closing masih berada di atas garis kuning ini ya. Kalau dia masih berada di atas garis kuning, maka arahnya akan cenderung uptrend gitu. Nah, di sini dia terus-terusan membuat open low nih ya, open low, open low, open low gitu. Sehingga dia closing masih berada di atas garis kuning. Coba teman-teman perhatikan ya, ketika dia breakout garis kuning, dia akan cenderung uptrend ya teman-teman, tuh kan ya, uptrend ya. Di sini juga ya, breakout garis kuning dia uptrend arahnya gitu. Jebol garis kuning akan downtrend. Lihat teman-teman ya, jebol garis kuning dia akan downtrend. Nah, untuk si Indo ini akan menarik ya, masih menarik maksudnya selama masih berada di atas garis kuning ini teman-teman ya, masih boleh dipantau nih selama closingnya enggak di bawah garis kuning ini. Nah, lalu kita cek broksumnya nih. Untuk broksumnya Indo, hari ini kita cek. Untuk hari ini jelas masih ada akumulasi dari GR dan AZ ya. Walaupun tidak terlalu signifikan, hanya 49 juta ya. Sellernya ada CP dan PD. Lalu kita cek dari tanggal 23 nih. Dari tanggal 23 terlihat jelas adanya akumulasi signifikan dari AZ dan CP ya. Dia punya barang 2,5 miliar di antara dua broker ini, AZ dan CP ya. Dibuang oleh YP, AO, JC. Ini jelas ada dua broker akumulasi signifikan. Lalu kita cek satu bulannya nih dari tanggal 9. Jeng-jeng ya, masih ada AZ dan CP di sini ya. Punya barang banyak banget nih. Jumlahnya 2,7. Ini masih punya barang banyak ya. Dan MG juga nih. MG juga tapi tidak terlalu signifikan sih, hanya 300 juta saja. Gitu. Oke, ini menarik banget ya teman-teman, dimana terdapat dua broker akumulasi signifikan gitu, dan sellernya tidak ada yang sell signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya inflow yang signifikan dibandingkan outflow-nya gitu, dan average-nya 109, harga saat ini di 106 teman-teman. Ini boleh dilirik untuk Indo. Untuk area buy-nya di mana? Boleh ambil harga sekarang. Boleh ambil harga sekarang. SL-nya di mana? SL-nya di mana? SL-nya kalau dia jebol garis kuning gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk analisa saham atau watchlist untuk member free sekian ya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan ajak teman-temannya untuk masuk grup diskusi kita, karena biar lebih aktif dan kita bisa share saham-saham yang menarik juga gitu. Dan untuk teman-teman jangan malu-malu untuk bertanya ya. Kalau ada pertanyaan mengenai analisa teknikal, tanyain aja langsung di grup, atau kalau malu boleh langsung PC adminnya ya, ada Michael dan ada Muiz gitu. Oke. Untuk penjelasan dari saya sekian. Mohon maaf atas kesalah ucapan atau ketidakjelasan dari ucapan saya tadi. Mohon maaf sekali. Sekian, terima kasih.